Saya akan berbicara, bukan berarti saya harus menggibah, bukan harus menjelekkan, ya tanda kutip, ibunya anak-anak saya sendiri. Tapi ada yang jauh lebih besar yang harus saya jaga, yaitu nama baik Islam, nama baik kiai, nama baik warga Jawa Timur. Memang penegak hukum ini jangan terjebak dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fahim. Kenapa saya bilang jangan terjebak dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fahim? Karena orang ini memang kelihatannya sangat lihai bersilat lidah, bahkan apapun akan dia lakukan demi untuk membela dirinya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, pagi hari yang cerah ini kita akan mendengarkan dan menonton ada video klarifikasi langsung dari Ustaz Fahim yang merupakan seorang ustaz atau kiai dari Kabupaten Jember yang hari ini lagi berpolemik di kepolisian dengan tuduhan melakukan pencabulan dan perselingkuhan dengan santrinya. Dan pada kali ini Ustaz Fahim bereaksi dan menolak seluruh tuduhan tersebut dan bahkan memberikan ancaman kepada media yang selama ini dianggap tidak berimbang dan cenderung menyudutkan Ustaz Fahim. Nah, bagaimana video klarifikasinya kita lihat secara bersama-sama. Jadi mengatasnamakan pribadi dan akan berbicara pribadi. Dan ini pertimbangannya adalah bagaimana saya harus menjaga nama baik yang sudah dicemarkan, kemudian nama baik banyak orang, terutama nama baik dakwah, nama baik pesantren, kemudian nama baik agama. Yang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa berita yang sudah mulai diangkat oleh mohon maaf keluarga saya sendiri, yang memang sejak awal dari bertahun-tahun kita menutup, kita tidak bicara, kita bagaimanapun menjaga karena ini persoalan internal dan keluarga. Namun hari ini terpaksa kita buka, kita beberkan semuanya untuk menghilangkan syak, kemudian menghilangkan prasangka-prasangka yang sifatnya negatif dan merugikan terhadap dakwah dan Islam. Saya akan berbicara, bukan berarti saya harus menggibah, bukan harus menjelekkan, ya tanda kutip, ibunya anak-anak saya sendiri. Tapi ada yang jauh lebih besar yang harus saya jaga, yaitu nama baik Islam, nama baik kiai, nama baik warga Jawa Timur, nama baik Jember, nama baik Mangaran. Kemarin saya sudah minta izin kepada Bapak Kepala Desa, Pak, mohon maaf hari ini kita sudah diberi ujian oleh Allah dari Desa Mangaran, pesantren yang ada di sini Al-Jalil 2 dari Desa Mangaran. Jadi terpaksa ini harus ramai, Pak, tapi kita dengan cara kita dengan maksimal mungkin menjaga kondusivitas. Baik, supaya tidak terlalu jauh, saya sebelumnya ingin menyampaikan salam kepada Bapak Kapolres Jember. Tolong Bapak, ini sudah diangkat oleh pihak musuh, saya katakan pihak musuh yang ingin menghancurkan pesantren, menghancurkan dakwah. Perhatikan apapun yang dibawa oleh pihak musuh saya itu untuk menghancurkan Islam berupa bukti-buktinya yang konkret, kemudian berita-beritanya, kemudian semuanya di Polres Jember. Saya sebut ada Mas Alek, mohon perhatikan Mas Alek. Tadi malam saya memergoki pihak musuh sedang mencari penguat untuk menjatuhkan pesantren. Jadi bahasanya seperti ini, sampai ada terdengar oleh saya diminta materai, tanda tangan di atas materai untuk mengakui bahwa santri ini pernah ditiduri atau dicabuli atau apapun namanya oleh saya sendiri. Dan ironisnya ini adalah keluarga habaib saudaraku. Astagfirullah. Keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditekan seperti itu dari pagi terus bergantian dijaga rumahnya. Saya sampaikan kepada Bu Nyai,
Bu Nyai, ibunya umiknya Habib ini. Bu Nyai, sudah, ini adalah persoalan yang tidak penting. Panjenengan bisa usir pelan-pelan kalau panjenengan tidak berkenan, atau panjenengan bisa usir secara kasar. Karena bagaimanapun, karena bahasanya katanya dipanggil Polres, kemudian untuk diminta keterangan, diajak untuk melaporkan saya. Jadi lucu sebenarnya. Jadi isu ini diangkat, katanya Masya Allah, sebelumnya saya kasih ultimatum, kemudian saya kasih somasi melalui video ini kepada media kuasarakyat.com oleh pengacara saya. Ini sudah dipersiapkan. Anda kalau tidak segera mencabut apa yang sudah Anda sebarkan di media, Anda pun juga akan terseret karena sudah mencemarkan nama baik agama, nama baik pesantren, nama baik nama kiai. Bukan saya pribadi. Kalau nama saya pribadi mau dihancurkan sekalipun, mau busuk sekalipun, tidak masalah. Tapi ini mengangkat namanya kiai di Jember. Masya Allah. Dari awal kami menutup ini semuanya karena ini saya anggap sebagai aib keluarga. Tapi hari ini karena ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih penting, maka harus saya angkat dan harus saya sampaikan. Intinya pada poin terakhir, pada poin akhir-akhir ini sampai terjadi fitnah semacam ini, beberapa bulan yang lalu kami diuji semakin dahsyat. Jadi seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan memusuhi mertuanya, tidak suka mempunyai suami yang berusaha taat kepada umiknya. Karena ini yang saya lakukan dari kecil sampai sekarang. Alhamdulillah, kami bukan merupakan satu kesombongan, tapi syukur kepada Allah. Kami dari kecil belum pernah ingat menentang kepada umik saya, belum pernah menyimpan sesuatu apapun dari umik saya. Beliau ketika ingin melakukan apa saja, dari yang paling remeh sampai yang paling serius, kami izin kepada beliau. Jadi dengan hal itu sikap saya mendahulukan umik saya, ini tidak cocok dengan istri saya. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam pesantren ini seolah-olah dia, istri saya lah yang harus didahulukan dan berkuasa sebagai pengasuh dan lain sebagainya. Sering terjadi seperti itu dari awal sampai akhir. Terakhir umik saya sampai kemudian sakit. Mohon doanya semoga segera dipulihkan. Beliau terkena jantung dan ini menjadi satu peringatan yang syok bagi saya. Saya pada waktu itu keadaan sakit, umik saya ada di Madura, saya terpaksa ke sana. Karena apa? Karena adanya pertikaian, bukan pertikaian secara langsung meskipun, tapi perang dingin lah bahasanya. Saya harus ke sana, saya harus minta ridhonya beliau, karena seumur hidup sampai kemarin, itu baru pertama kali beliau mengatakan tidak ridho kepada saya. Karena apa? Karena masalah dengan istri. Saya sampai semuanya berantakan dengan adik-adik saya, itu gara-gara seorang istri. Saya minta ridhonya beliau ke sana, saya ajak istri saya untuk minta maaf, sudah berkali-kali tidak bisa. Dan di saat itu saya memberikan shock terapi dengan pisah ranjang dan tidak berkumpul. Terus lagi ketika mau menjadi artinya sudah mulai berbenah, saya perbaiki. Kemudian terus sampailah pada akhirnya sesuai dengan sesumbarnya, dari awal sampai akhir ketidaknyamanannya di pondok ini karena tidak diberi kekuasaan. Dia sempat bilang, jadi mantan istri saya ini sempat bilang bahwa kalau misalkan nanti saya tidak ada di sini, di pondok ini, di Al-Jalil ini, artinya dari awal karena sudah tidak diberikan kekuasaan, saya akan memberikan kekuasaan ketika memang layak gitu loh, sesuai dengan kualitasnya, bisa ngajar dan lain sebagainya. Kebetulan kita di pesantren di sini untuk putri terutama ini tidak ada pengasuhnya, sehingga artinya tidak ada pengasuhnya yang bisa ngajar, yang bisa mendampingi, bukan malah memusuhi, dikit-dikit santri mau diusir, dikit-dikit santri mau dikembalikan, bukan itu pengasuh. Nah, sampai detik itu dia mengatakan, andai saya di depan mata saya sendiri, andai saya keluar akhirnya dari Al-Jalil, dari pondok ini, maka sampean harus keluar. Katanya begitu, itu ke saya langsung. Dan pondok ini harus dirobohkan, semua harus dihancurkan. Ini sesumbarnya dulu ya. Dan beberapa kali mengatakan seperti itu. Dan dengan keluarganya di sana mungkin sudah terbiasa istilah seperti itu atau perjanjian seperti itu. Nah, pada akhirnya terjadilah betul. Tapi setelah dia mengatakan begitu, saya tidak diam. Saya mengatakan bahwasanya, oh maaf, istriku ini bukan bahasanya seorang istri pada suami, tapi ini bahasanya musuh terhadap lawannya.
Kalau saya keluar dari pondok, panjenengan harus keluar, dan pondok ini harus hancur, harus dirobohkan. Insya Allah orang-orang pada tahu semuanya, dan wali santri pun sudah pada tahu insya Allah. Sekali lagi saya mohon maaf, saya ingin dalam hal ini ingin mengembalikan nama baiknya wali santri. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati kepada media-media yang meliput. Nama-nama Anda sudah saya catat, artinya Anda mari baik-baik, ini demi menjaga agama dan Islam. Baik, langsung. Nah, banyak kesempatan-kesempatan untuk bagaimana caranya menghancurkan saya. Contoh, artinya dengan cara lahiriah, dengan cara batin, pergi ke dukun. Saya tidak akan berbicara kalau tidak ada fakta. Umi sendiri saya memergoki, kemudian santri saya memergoki, kemudian wali santri, alumni saya memergoki, alumni memergoki. Dia datang ke dukun, entah mau dikasih apa, di kamar ada gula, ada misalkan. Ini pun memergoki wali santri, minta akar. Eki. Jadi ada macam-macam lah yang diminumkan kepada saya, entah apa namanya saya tidak tahu, apa saya mau dibuat supaya saya gendeng atau supaya bodoh atau bagaimana, tapi saya tidak jadi peduli. Saya menyampaikan kepada Umi jangan khawatir, saya sudah dimondokkan, saya sudah didoakan kiai oleh guru-guru saya, tanda-tandanya saya dikena atau bisa masuk ilmu hitam kepada saya, meledak kepala saya. Ini ada Umi, saya sering untuk meyakinkan beliau juga, dan pada kesimpulannya terjadilah apa yang terjadi. Artinya dia punya kesempatan untuk menghancurkan saya di waktu itu, di detik itu. Padahal 1 atau 2 jam sebelumnya kami masih ada di kamar, dan saya tidur di kamar bersama beliau, bersama istri saya, bersama anak saya, tidak ada apa-apa. Tapi berhubung ada kesempatan untuk kemudian menjatuhkan saya, mungkin ini sudah skenario, sudah dilakukan, dipersiapkan dari dulu, sampai kemudian mendapatkan kesempatan, jadilah. Lalu dengan kebiasaan saya ketika mengevaluasi santri, dia tidak cocok. Kemudian saya ada di situ, dikabarkan ada pintu rahasia. Pintu rahasia bagaimana? Semuanya pada tahu. Yang bikin sudah tahu semuanya, santri tahu semuanya, keluarga tahu semuanya. Itu pintu untuk saya supaya bisa ngajar di waktunya hari Rabu kepada Putri. Kalau misalkan saya lewat jalannya Putri, saya akan lewat di depannya kamar Putri, saya akan lewat di depannya ruang kamar mandi Putri, saya akan lewat di halamannya Putri. Itu tidak mungkin. Ya, jadi kalau lewat depan langsung tembus ke mushola. Jadi pintu itu pintu mushola umum, meskipun di Madura dimanapun biasa. Jadi pintu di belakang, kemudian samping, bahkan kanan kiri kadang ada pintu. Seperti di masjid-masjid, di mihrab juga seperti itu. Jadi langsung masuk, langsung saya duduk di depan, dan di belakang terus di sana ada santri untuk saya ajari mengaji kajian kitab biasanya. Nah, ini semuanya adalah kesempatan dia untuk memelintir. Dan sampai detik ini kemudian ada sampai katanya mengatakan saya mengaku sudah menikahi ustadzah 1 minggu. Perhatikan, kita akan buktikan di pengadilan. Anda semuanya cooling down dulu, jamaah semuanya, umat Islam semuanya cooling down dulu, kita tunggu di pengadilan. Sampai mana dia membawa bukti. Dan saya akan bersusumber hari ini kepada Anda semuanya, andaikan dia punya bukti untuk apa yang dikatakan, entah itu namanya pencabulan, entah itu namanya penggerbekan atau apapun namanya. Kalau ada, bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya. Kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta. Kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu, saya jalan jongkok teranjang bulat lagi. Saya serius berbicara ini. Jadi kepada Anda semuanya, terutama kepada umat Islam, cooling down. Dan ini adalah pernyataan saya, dan sampai detik ini saya sudah sangat-sangat cukup menahan diri untuk berbicara, mengeluarkan pendapat ini aib menurut saya, aib keluarga, namun semoga dimaklumi. Dan sekali lagi, aib saya tidak apa-apa, kejelekan saya tidak apa-apa. Yang penting nama baik agama, nama baik pesantren itu masih terjaga dengan apapun saja. Saya bisa hancur, saya bisa lebur, saya bisa jadi apapun saja demi agama saya, demi apapun yang menjadi tanggung jawab saya, amanah dari kakek-kakek saya untuk dipegang baik-baik turun-temurun. Saya menyatakan dari awal sampai akhir, dari apa yang disampaikan di dalam media-media itu, saya akan bersumpah hari ini di depan umi saya, di depan orang yang melahirkan saya, dari kecil sampai sekarang, wallahi. Oke, kita sudah lihat bagaimana klarifikasi daripada Ustaz Fahim ini. Intinya bahwa istrinya ini adalah sosok perempuan katanya yang tidak mau mendengar, yang bahkan tidak saja
santri-santrinya yang dia cemburui, tapi termasuk ibu daripada Ustaz Fahim sendiri. Itu seringkali dia juga cemburui, karena memang dalam pernyataannya tadi kalau kita simak, Ustaz Fahim ini setiap ada apa-apa keputusan yang dia mau ambil, terutama soal pesantren, itu lebih banyak berkonsultasi dengan orang tuanya atau uminya. Yang kedua yang menarik juga, karena kemudian istri Ustaz Fahim masih merasa sebagai istrinya, tapi Ustaz Fahim justru menganggap bahwa sudah cerai. Tetapi inilah yang saya kira memang penegak hukum ini jangan terjebak dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fahim. Kenapa saya bilang jangan terjebak dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fahim? Karena orang ini memang kelihatannya sangat lihai bersilat lidah, bahkan apapun akan dia lakukan demi untuk membela dirinya. Yang kedua begini, saya kira siapapun yang mengalami masalah secara manusiawi, hampir tidak ada orang yang mau merasa dan mengakui kesalahan itu, apalagi kalau terkait soal pidana. Belum lagi misalnya pidana ini adalah pidana yang menurut saya memang sangat memalukan karena terkait soal selangkangan. Tentu memang Ustaz Fahim akan mencari pembenaran terus, tetapi apapun itu kita hargai upaya besar daripada Ustaz Fahim ini dan tetap berharap pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini dengan baik. Jangan sampai kemudian kasus Siddiqiyah yang begitu getol didorong oleh pihak kepolisian lalu kasus ini dilihat sebelah mata. Oke, sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.